Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai pin bar nih, anatomi dari pin bar tersebut ya. Jadi supaya kita bisa lebih tahu mengenai price action ya. Nah, pin bar itu adalah singkatan dari sebutan nama sebuah candlestick bar yang berbentuk memanjang atau disebut juga dengan Pinocchio ya. Candlestick ini itu terdiri dari ekor atau sumbu yang lebih panjang dari badan candlenya. Nah, pin bar ini sering ditemukan dalam chart trading sehari-hari dan bisa muncul pada setiap time frame yang ada ya. Nah, untuk formasi pin bar itu biasanya merupakan pola reversal price action yang menunjukkan pola rejection ya pada sebuah level harga tertentu. Kita bisa mengambil profit menggunakan formasi ini dengan membuka posisi pada bar setelah terbentuknya pin bar. Nah, untuk karakteristik dari pin bar ini, itu memiliki ekor yang lebih panjang dari bodi. Kemudian ekornya ini juga disebut sebagai sumbu atau bayangan. Ya, panjangnya itu menunjukkan kekuatan dari penolakan atau rejection ya, yang terjadi pada sebuah tren ya. Jadi semakin panjang ekornya maka akan semakin valid penolakannya ya atau rejectionnya. Dalam hal ini ketika terjadi rejection yang tinggi itu berarti semakin tinggi sentimen penolakan terhadap suatu level harga tertentu. Semakin sempit atau semakin kecil bodi dari sebuah pin bar ini maka akan semakin valid pin bar tersebut ya. Dan secara umum ini bisa disimpulkan bahwa sebuah pin bar itu dianggap valid jika panjang ekornya itu kira-kira 2/3 dari panjang total pin bar tersebut. Sisi lain dari ekor pin bar itu disebut sebagai nose atau hidung ya. Semakin pendek hidungnya maka akan semakin valid juga pin bar tersebut. Kemudian semakin tinggi time frame yang kita gunakan, maka itu akan juga semakin valid dari sebuah pin bar asalkan telah terkonfirmasi dengan benar ya. Hal ini itu disebabkan karena kemungkinan tingkat kesalahan pergerakan harga pada time frame yang lebih tinggi itu kecil ya, itu sangat kecil dibandingkan dengan time frame yang lebih rendah. Lalu kapan pin bar ini membuat arah menjadi bullish? Jadi bullish reversal pin bar itu biasanya terbentuk pada keadaan downtrend dan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah untuk uptrend setelah terjadi penolakan pada level-level tertentu ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ekor dari pin barnya. Ekor pada formasi bullish reversal pin bar itu berada pada bagian bawah bodi karena menunjukkan penolakan untuk menembus level harga yang lebih rendah. Nah, kapan pin bar itu membuat arah menjadi bearish? Bearish reversal pin bar itu terbentuk pada keadaan uptrend dan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah downtrend setelah terjadi penolakan pada level harga tertentu. Ekor pada formasi bearish reversal pin bar itu berada pada bagian atas bodi karena menunjukkan penolakan untuk menembus level harga yang lebih tinggi. Formasi sebuah pin bar itu adalah sebuah bar yang menonjol keluar ya di antara bar-bar sebelumnya dan sesudahnya. Maka konfirmasi validitas pin bar itu adalah pada bar setelah pin bar yang terbentuk tersebut. Agar sebuah bullish reversal pin bar itu terkonfirmasi, maka panjang dari bar candlestick sesudah pin bar, dalam hal ini adalah bodi dan ekornya, itu harus lebih tinggi dari level terendah pin bar. Dan harga penutupannya itu harus lebih tinggi dari harga penutupan pin bar tersebut. Sementara itu untuk bearish reversal pin bar yang terkonfirmasi, maka panjang bar candlestick sesudah pin bar ini seluruhnya harus memiliki tinggi yang lebih rendah ya dari level tertinggi bearish pin bar tersebut dan harga penutupannya itu harus lebih rendah dari harga penutupan pin barnya. Lalu bagaimana sih cara trading dengan menggunakan pin bar ini ya? Jadi pin bar ini itu merupakan formasi yang menunjukkan pembalikan arah ya, pola pembalikan arah. Artinya kalau teman-teman melihat pin bar itu berarti siap-siap untuk open posisi pada yang berlawanan dengan tren yang sebelumnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa di sini terjadi tren yang sedang naik ya, tren yang sedang naik. Kemudian di sini muncul pin bar.
Nah, teman-teman bisa open posisi di area sini, dan di sini muncul harganya itu dia langsung turun tinggi ya. Dan hasil dari teman-teman open posisi pada konfirmasi pin bar-nya itu turun ya, teman-teman bisa dapat keuntungan sekitar 450 pip. Nah, kemudian untuk pin bar yang sebaliknya ya, pin bar yang bullish, teman-teman bisa menemukan di sini ya. Di sini ada pin bar bullish di mana ekornya itu panjang, sedangkan body candle-nya itu lebih pendek ya, dan noise-nya, hidungnya itu juga semakin pendek ya. Nah, kalau teman-teman open posisi pada candle setelahnya, teman-teman akan mendapatkan keuntungan sekitar 1150 ya, 150 pip dari konfirmasi candle pin bar ini. Nah, lalu di mana letak stop loss-nya? Teman-teman bisa meletakkan stop loss-nya itu pada ujung dari ekor pin bar ini. Jadi misalnya kalau di sini teman-teman open posisi buy, teman-teman bisa meletakkan stop loss-nya di area ujung bawah dari ekor pin bar-nya. Kalau di market sebelumnya, teman-teman bisa meletakkan juga area pin bar-nya itu di ekor pin bar atas ya. Karena ini pin bar bearish, jadi teman-teman bisa meletakkan di ujung atas dari ekor pin bar bearish ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya mengenai anatomi dari pin bar ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan informasi video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianta Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.